pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan baik. Oke, terima kasih. Baik Pak Guru. Sebelum melakukan coaching hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Guru, di mana saya akan mendiskusikan yang pertama itu rubrik penilaiannya. Pada kegiatan hari ini, saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah dalam penerapan coaching hari ini sudah sesuai dengan alur tirta, ataukah Bapak sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan saya akan melihat respon dari coachee atas pertanyaan dari coach yang diajukan. Kemudian jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, yakni kemitraan, proses korelatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan coaching, terlebih dahulu kita melakukan pra-observasi. Untuk itu saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan beberapa pertanyaan sebagai persiapan kita dalam coaching hari ini. Yang paling pertama, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Guru dalam proses coaching kali ini? Ada kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Oke, luar biasa, ada 3. Kemudian saya perlu menggali lagi, kira-kira kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini? Kalau kali ini itu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 2 yang dikembangkan secara spesifik. Baik, kira-kira indikator apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini itu indikator apa Pak Guru? Kalau untuk saya pada kesempatan kali ini kemungkinan indikatornya itu agar coach saya itu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian adapun langkah-langkah pemecahan masalahnya itu seperti apa. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Guru sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pra-observasi kali ini. Kira-kira demikian pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama dengan coachee. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Selamat siang juga Ibu Heni. Saya belum minta waktu Pak. Boleh sekali. Kebetulan saat ini saya masih punya waktu yang luang. Terus saya juga lihat raut wajah dari Ibu Heni itu macamnya tidak terlalu bersemangat. Kira-kira mungkin ada masalah apa Ibu Heni? Jadi sebenarnya begini Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang aktif dalam menerima pembelajaran di kelas. Dan selain itu selama jumlah murid mereka 10 orang, tetapi hanya 6 orang itu yang bisa menyelesaikan soal dari pekerjaan yang diberikan guru. Oh begitu. Jadi kira-kira menurut Ibu Heni, apa harapan dari yang akan kita obrolkan atau kita laksanakan pada kegiatan siang ini? Harapannya? Jadi Pak Guru, harapan saya solusi dan dari permasalahan saya tentang keaktifan murid-murid di kelas saya. Oh ya, untuk mencari solusi atas permasalahan Ibu Heni, saya mau bertanya kepada Ibu Heni, kira-kira menurut Ibu Heni itu hal apa saja kira-kira yang dapat membuat murid-murid itu kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran bersama Ibu di dalam kelas itu seperti apa? Oke Pak Guru, menurut saya hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang aktif dalam proses KBM itu, yang pertama mungkin pembelajaran saya yang sepertinya sangat membosankan anak,
terlalu monoton, terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang membuat murid dari Ibu Heni itu tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa? Menurut saya, jadi saya menginginkan pembelajaran saya itu yang asik, menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Ya, saya sependapat dengan Ibu. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ibu, tentang pendidikan yang berpusat pada murid. Lalu menurut Ibu Heni, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu Heni di ruang kelas? Trik-trik itu seperti apa, Ibu? Oke, Pak. Jadi menurut saya harus mendesain pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian adanya ice breaking, Ya. terus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid dan lain-lain. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, ada beberapa siswa yang tidak menyelesaikan tugas dan Ibu Heni itu solusinya menurut Ibu Heni bagaimana? Jadi baik. Kemungkinannya karena tugas yang terlalu banyak dan berisinya pertanyaan yang terlalu banyak, yang lalu tanpa sumber yang beragam dan mengasihkan bagi siswa saya itu sendiri. Kalau boleh saya tahu itu Ibu Heni, kira-kira sumber pembelajaran itu Ibu Heni menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas itu? Yang selama ini saya gunakan itu, saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Oh, oke, buku teks ya. Mungkin ada sumber belajar lain selain buku teks? Mungkin sumber belajar lain itu seperti video di YouTube atau di internet atau lain-lain. Oh ya, oke, Bu. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah pada hari itu apa? Baik, terima kasih Pak Guru. Yang pertama, saya mungkin akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar seperti video di YouTube. Kemudian saya memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas yang juga sesuai minat dan bakat murid. Dan melaksanakan pembelajaran yang berdifferensiasi sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa memang mengerjakan tugas itu dengan baik sesuai Pembelajaran itu dapat membuat anak itu menjadi percaya diri dalam apa yang mereka belajar itu mereka tangkap sepanjang hayat. Kira-kira tadi pembelajaran itu apa komitmen dari Ibu Heni untuk rencana Ibu? Oke, jadi baik Pak Guru, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat melaksanakan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan atau saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Ya, saya mengapresiasi komitmen yang dilakukan oleh Ibu Heni itu bagus untuk peserta didik kita demi masa depan mereka di masa yang akan datang. Kira-kira menurut Ibu Heni dalam mewujudkan semua rencana yang ingin Ibu Heni jalankan itu, kira-kira siapa-siapa saja yang dapat membantu Ibu nantinya dalam mewujudkannya? Oke Pak, mungkin yang membantu saya nanti yang pertama mungkin murid saya sendiri, rekan sejawat maupun orang tua murid. Ya, kolaborasi ya, Ya, kolaborasi itu penting. Kira-kira kapan waktu yang direncanakan untuk memulai komitmen yang Ibu Heni bangun tadi? Oke, saya rencana minggu depan Pak. Minggu depan, semakin cepat semakin baik Ibu Heni.
kira-kira bagaimana perasaan dari Ibu Heni setelah melaksanakan kegiatan berdiskusi kita pada siang hari ini? Oke, Pak. Yang pertama itu saya merasa senang, saya merasa lega dan bahagia sekali karena saya sudah mendapatkan solusi. Ya, semoga Ibu Heni, kita semoga sebagai langkah yang telah diambil oleh Ibu Heni untuk menyelesaikan masalah yang ada itu, Ibu Heni sudah semangat dalam menjalankan setiap komitmen yang telah Ibu Heni ambil. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu Heni. Selamat siang Pak Rizko. Selamat siang juga Pak. Oke, tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Heni. Saya sudah mengamati tadi. Namun sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan Pak Rizko pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi saya telah melakukan coaching terhadap Ibu Heni, itu sudah menggunakan alur Tirta, yakni yang pertama itu menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Hal ini saya lakukan agar kiranya coaching dapat menggali sendiri serta menceritakan permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan setiap masalahnya itu secara sendiri. Oke, luar biasa. Saya juga melihat tadi bahwa pada proses coaching, Pak Guru sudah hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coaching dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi apa yang perlu dikembangkan dari proses coaching tadi? Yang akan saya kembangkan itu mungkin lebih pada memahami lagi tentang alur tirtanya agar kiranya dapat melakukan kegiatan coaching itu dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Pak Guru. Demikian observasi kita pada coaching kali ini. Semoga semuanya dapat dilakukan, dapat kita lakukan dan bermanfaat tentunya. Terima kasih, selamat siang Pak Guru. Selamat siang dan juga terima kasih. Selamat siang Ibu Heni. Selamat siang juga Pak Rizko. Ibu Heni sudah siap ya untuk kegiatan coaching. Oke, sebelum Ibu Heni melakukan kegiatan coaching, saya dahulu melakukan kegiatan observasi ya. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Heni. Saya juga akan berdiskusi tentang rubrik penilaian pada kegiatan kita hari ini. Saya juga akan mengamati coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaiannya. Terus mungkin apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Heni juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan saya juga akan melihat respon dari coaching itu sendiri atas pertanyaan dari coach. Jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ini, seperti kemitraan, proses kolaboratif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kita kali ini? Baik, terima kasih. Yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kira-kira kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Ibu, indikator apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya. Ya. Saya ingin agar coach saya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah pemecahan masalah yang ia hadapi.
Baik, terima kasih Ibu Heni. Proses observasi kita pada siang hari ini. Silakan Ibu Heni melakukan proses coaching ya. Ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak Guru. Saya meminta waktunya sebentar. Boleh Kak Ibu? Boleh sekali Pak Guru. Saya melihat hari ini Pak Panji tidak bersemangat. Ada masalah ya? Sebenarnya begini Ibu, saya mengalami kendala dalam pembelajaran di kelas Bu. Siswa di kelasnya saya pada ulangan bahasa Indonesia tadi hampir sebagian mendapat nilai yang kurang memuaskan. Oke. Kira-kira apa faktor utama yang membuat nilai ulangan itu kurang memuaskan Pak Guru? Faktor utama yang membuat nilai ulangan menjadi tidak memuaskan ini menurut saya tuh alasan yang paling mendasar itu mereka tidak bisa membaca soal ulangan karena kemampuan literasi membaca mereka itu sangat rendah Ibu. Oke. Berapa jumlah siswa yang ada yang tidak bisa membaca dengan baik Pak Guru? Kalau di kelasnya saya jumlah siswanya itu ada 9. Dari 9 itu ada 5 siswa yang tidak dapat membaca memahami. Oke. Kira-kira yang membuat siswa sampai merasa sulit untuk membaca itu apa ya Pak Guru? Menurut saya yang saya amati itu yang paling pertama itu tidak adanya motivasi dalam diri anak atau siswa itu sendiri untuk membaca. Terus faktor pembiasaan untuk membaca di sekolah maupun di rumah itu tidak dilakukan. Dan satu hal juga ketersediaan buku bacaan yang kurang memadai. Oh iya Pak Guru. Berkaitan dengan motivasi dari dalam diri tadi, pernahkah Pak Panji melakukan pembelajaran yang merangsang motivasi mereka untuk membaca? Menurut saya pernah sih Bu. Saya pernah mendesain pojok kelas itu menjadi pojok baca siswa serta membuat jadwal literasi membaca di pagi hari. Itu yang pernah saya lakukan Bu. Oke. Kira-kira siswa merasa tertarik tidak dengan apa yang sudah Pak Guru buat? Mereka merasa tertarik sekali Bu. Oke. Lalu kira-kira apa cara atau strategi lain yang Pak Panji kembangkan untuk mendorong semangat mereka dalam membaca? Mungkin strategi lain mengunjungi perpustakaan 2 minggu sekali untuk membaca. Oke, mantap sekali ya dan luar biasa Pak Guru. Ternyata ada hal yang sangat luar biasa yang sudah lakukan untuk mendorong minat baca siswa. Kira-kira apa yang Pak Panji lakukan ke depan untuk menumbuh kembangkan minat siswa dalam membaca? Baik, yang mungkin bisa saya lakukan ke depan itu yang pertama, saya akan melakukan diagnostik awal dalam membaca supaya saya dapat memetakan kemampuan anak dalam membaca per tingkatan level Ibu. Terus yang kedua, saya menghidupkan kembali kegiatan pojok baca dan reading camp. Terus yang ketiga, mendampingi dan membimbing siswa dalam membaca secara intensif. Artinya menggunakan waktu terus-menerus untuk mendampingi mereka, jangan membiarkan mereka membaca sendiri. Terus yang berikutnya mengatur waktu untuk kunjungan perpustakaan. Yang berikutnya lagi itu berkolaborasi bersama rekan guru dan orang tua untuk pendampingan membaca baik di sekolah maupun di rumah. Oke. Wah, luar biasa ya Pak Guru. Strategi yang dirancang ini apa bisa membantu siswa dalam membaca? Menurut saya sangat bisa Ibu. Oke, sekarang komitmen apa yang Pak Guru lakukan ke depan nanti? Komitmen saya itu, saya akan berusaha sebaik mungkin dalam merancang program literasi serta akan bertanggung jawab dalam membimbing murid-murid saya untuk dapat membaca dengan baik sehingga nilai ulangan boleh diperbaiki dan tentunya memuaskan Ibu. Bagus Pak Guru. Dalam mewujudkan ini semua, kita membutuhkan orang lain. Siapa yang akan diajak untuk berkolaborasi? Oke, saya mungkin bisa mengajak. Yang pertama tentunya itu siswa itu sendiri.
terus yang kedua rekan sejawat untuk proses pendampingan di sekolah, terus orang tua siswa juga akan kita bangun kolaborasi supaya setidaknya kegiatan membaca ini juga perlu bimbingan di rumah, tidak hanya di sekolah saja, Ibu. Oke, bagus. Kapan waktu yang direncanakan dalam memulai komitmen ini? Oke, tentunya kita harus punya persiapan. Saya merencanakan itu bulan depan, Ibu. Bagus ya Pak Guru. Jadi setelah berdiskusi, perasaan apa yang Pak Hanci rasakan saat ini? Oke, kalau perasaan saya tentunya saya sangat bahagia dan saya merasakan sebuah kelegaan. Artinya permasalahan saya bisa diselesaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Guru. Pak sudah dapat membuat satu komitmen sebagai langkah dalam menyelesaikan masalah. Harapannya tetap bersemangat dalam menjalankan setiap aktivitas. Kita akhiri dulu, semoga perjumpaan kita hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Sama. Selamat siang Ibu Heni. Selamat siang juga Pak Rizko. Tadi Ibu Heni sudah melakukan kegiatan coaching, tapi sebelum menutup kegiatannya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan atas observasi Ibu Heni. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan pencapaian yang diinginkan? Ya Pak, saya telah melakukan coaching dengan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi hal ini saya lakukan agar coaching saya dapat menggali serta menceritakan permasalahannya dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, luar biasa Ibu Heni. Saya sudah melihatnya dari awal sampai pada proses coaching tadi. Ibu itu sudah hadir secara penuh, Ibu juga mendengarkan secara aktif, dan Ibu mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira potensi apa yang perlu dikembangkan dari proses coaching tadi? Oke Pak, jadi lebih memahami lagi alur tirta agar dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih Ibu Heni. Demikian kegiatan observasi kita pada coaching kali ini. Semoga semuanya dapat kita lakukan dan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih Ibu Heni. Terima kasih juga Pak Guru. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang, Ibu. Oke Pak, sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Hanci. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Pada kegiatan kita hari ini, saya akan mengamati coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Pak? Kemudian, bagaimana Pak mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan saya akan melihat respon dari coaching atas pertanyaan coach. Jangan lupa harus sesuaikan dengan prinsip coaching itu. Kemitraan, proses korelatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kita kali ini Pak? Oke, baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu. Lalu kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Oke, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Oke. Lalu indikator apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini, Pak? Oke, dari proses coaching kali ini saya menginginkan bahwa coach saya dapat menyelesaikan masalahnya yang ia hadapi, kemudian atau menemukan langkah-langkah konkret untuk pemecahan masalah yang dia hadapi, Ibu. Oke, Pak. Ya, demikian pra observasi kita kali ini, Pak Guru. Silakan
Pak Guru melakukan proses coaching. Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga Pak Guru. Selamat siang Pak Panci. Selamat siang Pak Rizko. Apa Pak Panci punya waktu luang pada siang hari ini? Untuk siang hari ini saya punya waktu Pak Rizko. Mohon maaf sebelumnya Pak Panci. Saya mengganggu waktunya Pak Panci pada siang hari ini. Oh, tidak apa-apa Pak Rizko. Tidak masalah. Begini Pak Panci, saya mau sharing permasalahan tentang siswa saya di sekolah, lebih khusus itu di siswa kelas 9A. Siswa saya di kelas 9A itu saat ini KKM untuk mata pelajaran saya itu mulai menurun. Kurang lebih ada 70% siswa dari seluruh jumlah di kelas 9A itu, kurang lebih 70% siswa itu yang nilainya menurun di bawah KKM, itu. Tapi nilai keterampilan mereka itu bagus, Pak Panci. Oh, begitu Pak Rizko. Jadi memang saya tadi melihat Pak Rizko kayaknya ada masalah dan sudah disampaikan berkaitan dengan keterampilan mereka di kelas itu bagus, namun untuk pengetahuan itu menurun. Itu yang saya lihat. Oh, begitu. Baik. Saya itu merasa kalau siswa di kelas 9A itu mereka tuh malas belajar dan juga kurang aktif Pak saat kegiatan KBM berlangsung di lingkup kelas. Oh, baik. Kira-kira itu menurut Pak Rizko yang menjadi permasalahan yang dihadapi hari ini. Jadi baik, saya ingin bertanya, kira-kira Pak Rizko, anak-anak yang di kelas 9A itu tertarik tidak dengan mungkin yang sudah Pak Rizko lakukan pembelajaran dalam kelas menggunakan model yang Pak Rizko terapkan? Kalau dari pengamatan saya yang saya lakukan selama ini, itu sepertinya itu mereka itu kurang antusias Pak Panci dengan model pembelajaran yang sudah saya terapkan. Oh, jadi motivasi belajar dari siswa kelas 9A itu mulai menurun untuk saat ini, begitu ya Pak Rizko? Ya, Pak Panci, sepertinya begitu, mulai menurun. Biasanya Pak Rizko menggunakan media apa pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung di dalam kelas? Kalau model pembelajaran itu biasanya dengan menayangkan video pembelajaran dan juga kegiatan diskusi kelompok. Oh, berarti model pembelajarannya di kelas hanya dengan media penggunaan video dan diskusi ya? Oke. Pak Rizko sudah pernah mencoba model pembelajaran yang lain selain dengan model video pembelajaran dan diskusi? Apakah pernah menggunakan model pembelajaran lain? Kalau model pembelajaran lain itu saya melakukan penerapan seperti model pembelajaran komando. Saya lebih banyak berbicara. Oke, kalau boleh saya simpulkan bahwa nilai KKM yang menurun itu karena model pembelajaran yang Pak Rizko terapkan tidak sesuai dengan gaya belajar siswa di kelas 9A. Itu bisa saya simpulkan. Baik Pak Rizko. Nah, kira-kira menurut Pak Rizko ada cara lain tidak agar siswa kelas 9A di kelasnya Pak Rizko itu bisa lebih antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya cara lain itu ada, itu seperti dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Oke, model pembelajaran berdiferensiasi itu ide yang bagus Pak Rizko. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi kita tahu persis bahwa semua siswa dapat memperoleh pemahaman dengan gaya belajar mereka masing-masing. Artinya belajar sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira menurut Pak Rizko, dari apa yang sudah Pak Rizko ceritakan tadi, mungkin ada pemikiran apa yang hendak Pak Rizko lakukan? Untuk kedepannya mungkin saya akan melakukan atau saya akan menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran berdiferensiasi agar memungkinkan peserta didik di kelas 9A itu
dapat terpenuhi semua kebutuhan dan juga sesuai dengan gaya belajar mereka, Pak. Oh, itu bagus sekali Pak Rizko. Sebenarnya Pak Rizko mampu menyelesaikan masalah sendiri. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu harus dicoba ya Pak Rizko. Siap-siap, Pak Panji. Oke, kira-kira ya ini Pak Rizko, ada tidak komitmen Pak Rizko untuk dilakukan dalam waktu ke depan ini Pak Rizko? Kalau komitmen itu yang paling tentu saya secara konsisten melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, luar biasa. Ini komitmen yang sangat luar biasa dari apa yang Pak Rizko hadapi hari ini, kemudian dibuat komitmen. Kira-kira menurut Pak Rizko, siapa saja yang bisa membantu Pak Rizko dalam menjalankan apa yang menjadi perencanaan Pak Rizko ini, atau yang mau diterapkan di depan, ke depannya nanti Pak Rizko? Kalau yang membantu itu menurut saya yang paling pertama mungkin siswa itu sendiri, terus yang kedua rekan guru atau teman sejawat, dan juga yang ketiga itu rekan-rekan guru mata pelajaran dalam rayon MGMP. Oke, itu bagus Pak Rizko, itu luar biasa karena kita bisa saling sharing dalam rumpun mata pelajaran dengan permasalahan yang kita hadapi. Saya yakin Pak Rizko itu mampu menjalankannya dengan baik. Harapan saya itu Pak Rizko selalu semangat untuk menjalankan. Terima kasih Pak Fanci, saya akan berusaha untuk mencobanya. Oke, saya mau tanya komitmen. Kira-kira Pak Rizko mau melakukannya kapan? Untuk penerapan atau komitmen yang mau dijalankan itu kapan? Kalau komitmen saya itu saya akan menjalankannya di 2 minggu ke depan, karena saya butuh persiapan juga, karena saya harus melakukan diagnostik awal terhadap siswa di kelas 9A. Oke, terima kasih Pak Rizko. Kita sudah sama-sama duduk bersama di tempat ini. Kira-kira setelah kita diskusi dari tadi, perasaan Pak Rizko pada saat ini bagaimana? Kalau untuk perasaan itu saya sangat senang sekali Pak Fanci, karena saya merasa sudah mulai plong, dalam artian bahwa apa yang saat ini sudah saya pendam sendiri, dan hari ini saya bisa berbagi dengan Pak Fanci, dan dari hasil apa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, saya sudah dapat menemukan jalan keluar dalam pemecahan masalah. Puji Tuhan Pak Rizko, saya juga ikut senang karena Pak Rizko mampu untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Fanci. Oke, terima kasih Pak Rizko. Mungkin kita batasi waktunya dulu karena saya harus ada lanjutan kegiatan Pak Guru. Oke, siap Pak Fanci, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktu pada siang hari ini. Terima kasih Pak Rizko. Selamat siang Pak Fanci. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang Ibu Hendrika. Oke, terima kasih. Tadi saya sudah melakukan coaching. Sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama Pak Guru, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, baik, terima kasih Kak Ibu. Saya telah melakukan coaching dengan alur tirta, yakni yang pertama itu saya menanyakan tujuan dari coaching, terus identifikasi, kemudian adanya rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Hal ini saya lakukan agar coaching dapat menggali serta menceritakan permasalahannya dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu. Luar biasa Pak Guru. Saya melihat tadi bahwa pada proses coaching, Pak Guru sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan mampu memberikan pertanyaan berbobot. Lalu kira-kira kompetensi apa yang perlu dikembangkan di proses coaching tadi Pak Guru? Kalau menurut saya itu yang harus lebih dikembangkan lagi itu saya lebih memahami lagi alur tirta Ibu, agar kedepannya itu saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi kayak. Oke Pak Guru, terima kasih banyak. Jadi demikian proses observasi kita pada coaching kali ini. Semoga semuanya dapat dilakukan dan bermanfaat.
Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Kak Ibu. Sama-sama.